Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laskar Alpar, NIM 2019-11014. Di sini saya akan mengerjakan UAS praktikum yang bersifat individu, di mana soalnya adalah seperti ini. Kombinasi kelas IP address yang ada dalam jaringan itu ada IP address kelas A, B, dan C. Kemudian penentuan address khusus komputer server diambil dari 2 digit terakhir NIM mahasiswa, contoh seperti ini ya. Dan kemudian targetnya adalah semua komputer bisa mengakses DNS www.routing.com. Oke, lembar pengerjaan disertai link video pengerjaan plus penjelasan. Oke, kita buka langsung aja Cisco paket racketnya. Di sini saya sudah buat dan saya mengerjakan. Ini sudah ada soalnya ya. Soalnya seperti ini, dimana ini adalah suatu gabungan ya. Ini kelas A, ini kelas C, dan ini kelas B. Kan tetapi kalau kita pandang nggak urut kayak gitu. Jadi saya membuat sendiri topologi sendiri dengan urut, yaitu dari kelas A, kelas B, dan kelas C. Oke, pertama sini saya sudah menentukan IP servernya. Semua IP sudah saya kasih tanda untuk mempermudah pengerjaan. Kita pertama masuk ke server terlebih dahulu. Kita masuk ke desktop, IP konfigurasinya kita masukkan 10.10.10.14. Kita biarkan subnet masknya itu default. Kemudian untuk ininya default gateway-nya kita 10.10.10 dan kita kasih angka 1. Nanti ini akan kita masukkan ke dalam router 4 ya. Kemudian DNS servernya 10.10.10.14. Oke, kita masuk ke DNS, namanya www.routing.com, dan addressnya 10.10.10.14. kita tambahkan, ya, tersimpan. Oke, ini sudah jadi ya, di server PT sudah jadi. Kemudian kita masuk ke dalam router. Nah, pertama kita tentukan, kita harus cari tahu jalur ini itu mana, jalur ini itu mana. Kalau jalur ini pasti kita masuk ke konfigurasi di FA0. Nah, kita isikan 1 10 10 1. Kita biarkan default, kita on kan. Nah, dia akan hijau dan jalurnya menuju ke server. Karena ini adalah gateway default gateway-nya dari server. Oke, kemudian kita ke jalur bawah, yaitu FA01, dimana kita isikan 10 10 10 4 ya, 10 10 10 4.1. Nah, di sini ada keterangannya 255.000 overlaps. Kalian jangan panik, ini solusinya mudah sekali, yaitu kita kembali ke sini. Di sini adalah IP subnet masknya 0 semua ya, karena ketika kita melakukan routering kita harus menyamakan subnet masknya. Maka kita ganti dari 0, kita naikkan jadi 222 gitu ya. 255 ini 255, dan kita tinggal arahkan ke sini untuk merefresh ya. Kemudian kita coba lagi menginputkan ke sini 10 10 4.1. Nah, dia akan otomatis mengikuti ya, 255 255 255 0. Kita on kan. Ini sudah jadi dan ini nyambung. Oke, berikutnya masuk ke sini, masukkan IP nya 10 10 10 4.14. default, biarkan default, gateway nya 10 10 10 4.1. untuk ininya 10 10 10 14. Oke,
Udah ya, di sini sudah saya setting, tapi ketika kita coba nggak akan bisa, gagal. Karena apa? Karena kita belum memberikan IP network. Caranya gimana? Caranya gampang. Kita masuk ke router 4, kemudian kita masuk ke read, masukkan ini ya. Karena kalau kelas A dan kelas B, ketika kita memasukkan IP network, dia akan jadi satu. Kalau kelas A nanti meskipun dua angka dari belakang itu berbeda, nanti akan hasilnya sama. Kita beri contoh 10 10 4.1. Nah, dia kan 10.0000 kayak gitu ya. Begitu pula ketika kita ketikkan 10.10.10.1, dia nggak akan merespon karena tipe kelas A itu memang ketika kita kasih IP network tetap aja sama. Dan kita bisa tes dan sukses. Oke. Ini untuk yang kelas A ya. Kemudian kita coba ke web browsernya. Kita masuk ke web browser atau kita tes DNS nya apakah berhasil atau hanya konek-konek aja. Dan berhasil. Oke, kemudian kita masuk berikutnya jalur ini ya. Kita perhatikan terlebih dahulu, ini maksudnya jalur serial 00, serial 00. Maaf ya, rada nge-lag. Nah, kita 10 3 2 menyalakan. Oke, kita masuk ke sini, kita pahami jalurnya 00, masuk ke 00 10 3.1. Nah, sini untuk mengantisipasi nanti di bawah itu error, kita naikkan lagi 255. Kita refresh on. Oke, kita masuk ke ethernet 0. Ya, kita coba ya 10 1.1. Nah, dia otomatis. Kalau kita nggak ganti tadi, nanti akan terjadi error. Oke, berikutnya ini jalur S001. Oke, 172.168.3.1. Oke, bisa. Kita masukkan IP nya. Saya akan masukkan IP terlebih dahulu ya, biar tidak kelamaan videonya. Jadi 10 1.1 1.1.14, biarkan default 10 10.1.1. dan servernya seperti biasa 10.10.10.14. Oke, dan lanjut ke sini. Kedua, jalurnya adalah SE00 serial 00. Kita masukkan 172.168.3.2. Kita naikkan untuk jaga-jaga di kelas B ini agar gak error. Oke, kita refresh. Kemudian kita ke fast ethernet. Ini kita sudah masuk ke kelas B ya, 172.16.2.1. Oke, otomatis. Oke, on. Berikutnya ke sampingnya ini serial 001 192.168.2.2. Refresh. Oke, on kan semua. Lalu kita masukkan IP ini, IP konfigurasi
172.168.2.14 biarkan default 172.16.2.1. maaf ya, ini bukan 168 ya, 16 10.10.10.10. Oke, seperti ini ya. Kita pastikan apakah ada keliruan dari pemasukan ini ya, aman ya, 16 ya. Kita masuk ke sini. Sini kita sudah masuk ke kelas C. Ini jalurnya kalau ini 00 serial 00. Oke. 192.168 192.168.2.1. Oke, kita on kan dan berhasil tersambung secara lokal. Kita masuk ke fast ethernetnya 192.168.1.1. masuk, kita on kan, berhasil. Kita masuk ke sini, IP address PCC atau PC kelas C ya, 192.168.1.14. Masukkan defaultnya 192.168.1.1. untuk DNS servernya ya 11.14. Oke. Di sini yang baru tersambung adalah laptop ke server. Bagaimana caranya kita menghubungkan antara PC A ke laptop dan yang lainnya seterusnya seperti itu. Cara cukup mudah, kita masuk ke ini router 4, kita masuk ke RIP. Perhatikan di sini jalurnya 10 ya, ini sudah ada. Jadi kita masuk ke sini, kita masuk ke 10.10.3.1. Nah, karena ini jalurnya sama, ketika kita coba memanggil saja dari PC ke laptop, sukses, karena dia masih sama-sama dalam lingkup kelas A. Sukses ya. Kita buktikan ke DNS-nya. Oke, kita buktikan responding. www.routing.com. Ya, berhasil ya, karena dia sama kelas A. Oke, ini sudah tersambung ya. Kita masuk ke di sini. Nah, ini yang agak rumit adalah kelas B. Nggak tahu kenapa kelas B memang pada bandel ya. Dia nggak mau ketika kita coba masukkan untuk pemasangan RIP sendiri. Yang kita masukkan adalah ini dan ini ya. Jadi 172.16.3.2. Kalau kita 172.16.2.1 nggak ada perubahan karena sama dia. Maka ketika PCB kita sambungkan ke sini, maka statusnya violate karena dia sudah beda kelas. Nah, tuh nggak bisa. Caranya gimana? Caranya kita memakai statis. Kita buka ke ini ya, router 2, statik kita buka dan kita kenalkan, yaitu kelas B ke kelas A. Caranya gimana? Caranya kita ambil angka ini ya, IP ini 10.10.1.0 kayak gitu, atau ini aja dah, gak apa-apa. Ini kita buktikan satu, koreksi dulu, 255
255 0. Next shotnya jalurnya mana? Jalurnya ini 172.16.3.1 kita tambahkan. Maka ketika PCB kita koneksi A akan violet karena apa? Karena belum kita tambahkan di router ketiga. Kita juga harus mengenalkan nih, kenalan. Ambil ini 172 ini ya, 172.168 316.2.1. kita masnya itu 255 dan jalurnya mana? Jalurnya di 172.16.3.2. Oke, kita tambahkan. Apa ini? Inconsistent. Di sini inconsistent address artinya kita salah. IP network adalah 0. Sudah. Ketika sudah seperti ini, kita coba. Tetap violet. Ini sebentar. Jalurnya sini ke sini. Kalau di RIP 10 3.1 kita coba lagi. Violet masih. Ini berarti gimana ya? Sebentar. Statis 10 1 via 16.3.1. Harusnya benar ya. Mungkin di ini juga harusnya 16.2.0 jalurnya 1.16.3.2. Ini berarti oke. Ini berarti harusnya ini bisa sih. Sebentar. Kalau ini 16.2.0 ini kan 32. Itu kalau kita masuk ke router sini 10 10 10 kita mau mengenalkan sana via jalur 17.16.3.1. Kita perhatikan terlebih dahulu. Ini ke sini violet. Berarti ketika terjadi salah di sini, kita perhatikan SE00 nya 16.3.2. Ini kan adalah 16. Jadi cara ngeceknya seperti itu ya. Nah, kita bisa coba, akan terjadi sukses. Nah, untuk kelas B ini kita harus kenalkan ke semuanya ini. Kita harus kenalkan ke semuanya, nggak harus nggak ke PC ini aja, tapi ke sini juga. Caranya tinggal kita tambah aja 10.10.10.0 untuk servernya 255.255.255.0. dan jalurnya mana? Jalurnya tetap kita lewat 172 ini.
172.116.3.1 tambahkan dan kita tes ping violet karena ini belum diatur. Ini belum diatur ya. Oke, sebelumnya kita atur ini dulu saja. Itu baru satu kelas, kita atur ke semua kelas. Tadi yang ke server, ini ke ganti 4 ini ke ini ya, laptop ya, dan dengan jalur yang sama add dah. Oke. Setelah berhasil mengenalkan, kita juga harus perkenalan ke sini. Perkenalkan di sini mana ya? Networknya 172.16.2.0, maxnya 255.255.255.0. Maka next hopnya pakai jalur yang mana ini untuk sampai ke sini? Kita lihat dulu ini jalur terdekat. Nah, kira-kira lihat sini bisa gak ya? Oke, kita coba 10.10.3.1 add. Nah, kita coba, harusnya sih bisa. Violet ya, successful ya, sukses mah ya. Successful. Oke. Ini sudah terkoneksi ke semuanya di PCB ini ya. Kita tes ke DNS nya. Oke, kita tes nih. Tes. Tes ke www.routing.com. Kenapa ini ya? Ini sudah bisa terkoneksi. Harusnya bisa ya. Kita coba cek IP konfigurasinya. Di sini. Kenapa nggak bisa? Karena saya stylenya itu 14. Seperti itu. Kita harus benar-benar teliti ya untuk melihat error-errornya itu terletak di mana. Oke, sini PCB www.routing.com. nggak bisa karena salah ya. Bisa ya. Oke, ini yang terakhir, gampang caranya. Kalau kelas C dia nggak begitu bandel sih, kita tinggal tambahin aja ke RIP 192.168.2.2. nah gini sebagai perwakilan. Begitu juga dengan ini, kita kasih RIP 192.168.2.1. muncul, dan kita ulangi lagi 198.1.1. Nah, kalau kelas C per angka ininya tuh berbeda network address-nya. Kalau kelas B sama. Jadi harus statis, harus jelas, harus detail gitu. Dan kita cek terlebih dahulu apakah ada kesalahan.
kita ping terlebih dahulu ya, ping dari kelas berhasil. Violet sini berarti kita harus atur nih, kita harus statis, harus ngenalin secara detail ya. 192.168.1.0 255.255.255.0. kemudian menggunakan jalur mana? Ini di R3 berarti yang terdekat adalah 172.116.3. kita tambahin aja, udah. Kita coba ke PCA. Ya, Violet karena belum diatur dari sini juga. Oke, statis juga kita kenalkan ke PCA 10.10.1.0 255 255.0. jalur terdekat dari situ adalah 192.8.2.2. tambahkan. Oke, kita tes. Sukses ya. Dan ke sini Violet. Nah, berarti kita harus kenalin juga nih router 1 ini. Kita ke mana ya? Kenalin ke 4 dulu deh. 4 dulu dengan jalur terdekatnya. 10 Oke. Kita kenalin juga ini. Kalau ini dari sini cukup sekali ya. Di jalurnya mana? 192.1.1.0 dengan jalur terdekat adalah 31 ya. Tinggal tambahin aja, udah beres. Kita tes. Sukses. Nah, sukses. Oke, kita tes apakah kita bisa menggunakan DNS nya. Kita masukkan ke www.routing.com. Nah, berhasil ya. Nah, jadi semuanya sudah tersambung. Sebagian ada yang pakai R1 dan sebagian ada yang pakai RIP dan sebagian ada yang pakai statis karena berbeda kelas. Kita gak bisa memaksakan menggunakan RIP semua seperti itu ya. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.